Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Iin pada mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang getaran dan gelombang. Apa itu getaran dan gelombang? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Getaran dan gelombang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang getaran. Sedangkan untuk gelombang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada materi getaran, kali ini kita akan membahas 4 aspek, yaitu pengertian dari getaran, contoh dari getaran, kemudian komponen yang ada pada getaran, dan yang terakhir nanti ada contoh soal tentang getaran. Nah, mari kita simak penjelasan satu persatu. Contoh getaran yaitu getaran pada ujung pegas. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan gambar sebuah pegas. Ketika benda diletakkan pada ujung pegas, kemudian benda tersebut ditarik, maka pegas akan bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Contoh getaran berikutnya yaitu getaran pada gitar yang dipetik. Kemudian berikutnya yaitu getaran pada penggaris plastik yang digetarkan pada ujungnya. Terlihat bahwa di situ sama seperti pada pendulum, kita misalkan penggaris yang semula diam sebagai titik kesetimbangannya. Kemudian kita gerakkan sehingga terjadi gerakan bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Contoh getaran berikutnya yaitu getaran pada ayunan bandul sederhana. Perhatikan animasi di samping. Terlihat bahwa bandul tersebut bergerak bolak-balik. Kita misalkan titik B sebagai titik kesetimbangan. Kemudian dari titik B bergerak ke titik C, kemudian ke titik B, kemudian ke samping kiri yaitu titik A, dan kembali ke titik B. Bandul yang awalnya di titik B kita tarik sampai ke titik C, kemudian kita lepaskan. Akibatnya, bandul tersebut akan bergerak bolak-balik dari titik B ke C, ke B, ke A, dan kembali ke B. Dari animasi tadi dapat kita simpulkan bahwa sebelum bandul diayunkan, bandul berada sejajar dengan tali bandul. Kemudian, titik awal di mana benda sebelum bergerak disebut dengan titik kesetimbangan atau titik setimbang. Pada animasi tadi, titik setimbangnya kita ambil contoh yaitu pada titik B. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik dari B ke A, ke B, ke C, dan ke B lagi. Pembahasan berikutnya yaitu komponen getaran. Komponen getaran diantaranya yaitu yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo yaitu simpangan terjauh yang diukur dari kedudukan setimbang. Berikutnya yaitu periode. Periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Dan yang terakhir yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Untuk memahami amplitudo, periode, dan frekuensi, ingat kembali animasi bandul yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Pada animasi tadi, benda akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbangnya, yaitu titik B. Sehingga
Pada titik A dan C, benda menyimpang paling jauh dari titik setimbang, sehingga titik A dan C disebut dengan amplitudo. Periode dan frekuensi. Periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, sehingga secara matematis periode dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N, dengan T yaitu periode getaran, satuannya adalah sekon, T kecil yaitu waktu, satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Sedangkan frekuensi secara matematis dirumuskan F sama dengan N per T, dengan F yaitu frekuensi getaran, satuannya Hertz, simbolnya yaitu Hz, T adalah waktu, dan N adalah jumlah getaran. Berikutnya yaitu hubungan antara periode dan frekuensi. Bagaimana hubungan periode dan frekuensi? Masih ingat dengan rumus periode dan frekuensi kan? Nah, rumus periode dan frekuensi itu saling berkebalikan, sehingga dapat dituliskan hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F. Artinya, periode berkebalikan dengan frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per T, atau frekuensi juga saling berkebalikan dengan periode. Nah, sudah paham dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi? Untuk lebih memahami pemahaman kalian, silahkan perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal, dalam 2 menit terjadi 480 getaran pada suatu partikel. Tentukan periode dan frekuensi partikel tersebut. Nah, perhatikan pembahasannya. Diketahui waktu yaitu 2 menit. Sehingga menit di sini kita konversikan ke sekon. 2 menit sama dengan 120 sekon. Dan N adalah banyaknya getaran yang terjadi, yaitu 480. Kemudian yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi. Masih ingat? Periode lambangnya adalah T besar dan frekuensi adalah F. Perhatikan penyelesaiannya. Untuk periode, rumusnya yaitu T per N. T di sini yaitu waktu dibagi dengan banyaknya getaran yang terjadi. Waktunya yaitu 120 dibagi dengan 480, sehingga hasilnya yaitu 1 per 4. 1 per 4 sama dengan juga dengan 0,25 sekon. Jangan lupa satuannya yaitu sekon. Sedangkan untuk frekuensi, rumusnya yaitu N per T, sehingga frekuensinya yaitu 480 dibagi 120, hasilnya adalah 4. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa periode dan frekuensi saling berkebalikan. Dengan contoh soal dan pembahasannya, apakah sudah paham? Tentunya sudah, ya kan? Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Selamat mengerjakan, semoga sukses.